merupakan jenis minuman yang disukai oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Meski memiliki rasa yang pahit, kopi umumnya tetap terasa enak di lidah dan dipercaya dapat membuat tubuh terjaga untuk melakukan aktivitas. Meski populer, kopi merupakan jenis minuman yang memiliki pro dan kontra untuk dikonsumsi secara rutin. Kopi yang dikonsumsi secara berkala dapat membantu menjaga kesehatan. Namun bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh. Beberapa manfaat kopi bagi tubuh diantaranya mengurangi resiko terkena berbagai penyakit berat seperti diabetes tipe 2 dan kanker. Selain itu, kopi juga berguna untuk mengurangi resiko penyakit yang menyerang otak seperti Alzheimer. Kopi mengandung antioksidan yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi penyakit serta menghambat terjadinya kerusakan sel dalam tubuh. Kandungan kafein di dalam kopi juga mampu membantu meredakan sakit kepala dan menurunkan tingkat stres. Itulah sebabnya mengapa banyak orang cenderung minum kopi saat akan menghadapi momen penting. Minum kopi secara teratur juga menyebabkan seseorang menjadi lebih bahagia karena turunnya tingkat stres. Meski demikian, jika dikonsumsi secara berlebihan, kopi juga bisa membahayakan tubuh. Di antaranya membahayakan saluran pencernaan. Kafein yang terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit diare, meningkatkan asam lambung, serta iritasi pada usus. Resiko akan semakin tinggi jika kopi diminum saat perut dalam keadaan kosong. Minum kopi terlalu banyak pun bisa membuat sulit tidur dan menyebabkan penyakit insomnia. Jadi, usahakan untuk mengurangi minuman kopi pada jam malam menjelang tidur. Meskipun minum kopi secukupnya berguna untuk menurunkan resiko banyak penyakit berat, minum kopi berlebihan justru dapat membuat efek tersebut berbalik menyerang tubuh. Kafein yang dikonsumsi terlalu banyak justru membuat jantung sering berdetak kencang dan tidak teratur, sehingga berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi, agar tidak berlebihan namun tetap mendapatkan manfaat, sebaiknya minum kopi tidak dilakukan secara berlebihan. Cukup 2 hingga 3 cangkir kopi per hari. Nyobain kopi sampai kenyang udah, karena tadi kita nyobain dari berbagai jenis kopi. Tahu sejarah tentang kopi juga udah. Nggak afdol nih rasanya kalau kita sekarang nggak cobain untuk bikin kopi. Yang paling mungkin kalau kata dari saya Mas Chandra adalah saya bikin kopi latte. Kopi latte. Jadi sekarang kita bikin kopi latte, soalnya katanya kalau kopi latte itu nggak cuma sekedar bikin kopi, nanti kita bikin juga cara menghiasnya bener itu kayak gimana. Boleh nggak langsung aja? Oke, mari kita coba saja. Kita ke situ ya, yuk. Oke. Jadi ngomongin kopi yang digunakan di sini itu biasanya adalah memang kopi Arabica. Arabica. Benar. Kenapa Arabica? Karena kandungan kopinya nggak terlalu pahit, dia masih ada asam-asamnya gitu. Jadi step pertama diratain dulu biar sisinya merata. Habis itu baru dipadetin. Gitu. Baru step selanjutnya kita masukin ke mesin espresso kita. Untuk dapetin espressonya kita pakainya di 30 ml. Jadi kita pencet dengan waktu sekitar 30 detik. Jadi berat kopi sama waktunya itu harus seimbang untuk dapetin rasa pahit, asam, manisnya juga. Baru di flash. Oke, baru kita ambil gelasnya. Espressonya kita tuang. Untuk step selanjutnya kita steam susunya. Untuk steam susunya kita nggak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Cukup. Baru kita bersihin dulu. Ini yang kelihatannya gampang, cuman sangat sulit. Susah. Oke, jadi latte kita udah jadi. Wah, cepet ya. Cepet karena mungkin udah expert. Tapi ngomongin tentang
latte ini cara tadi kan kita ngelihat kalau susunya itu emang dia tuh nggak boleh dalam keadaan dingin karena ternyata itu mempengaruhi nanti dari gambarnya itu sendiri. Nah tadi kalau misalnya ngomongin tentang durasinya kira-kira berarti berapa lama ya idealnya susunya itu tetap hangat, itu di sekitar 15 sampai 20 second. Lewat dari situ gambarnya pasti nanti akan berantakan. Karena kan kalau tadi udah yang expert, saya masih penasaran. Kita bikin sekali lagi, tapi aku yang bikinin artnya di sini. Oke. Ya udah, Mas Chandra coba bikinin dulu. Oke, ini sekarang aku tuh jadi penasaran banget sih sebenarnya, karena kan kalau ngomongin tentang kopi ini tuh sesuatu yang happening di masyarakat, terutama anak muda. Tapi kalau misalnya nggak bisa dipungkiri juga gitu, orang-orang yang baru ngopi juga banyak gitu. Iya benar. Aku salah satunya orang yang baru ngopi gitu. Terus yang jadi pertanyaan di otak adalah idealnya nih kalau buat orang-orang yang pengen ngopi baru pertama kali, pengen cobain aneka kopi yang ada gitu, harusnya minum kopi jenis apa dulu sih? Kalau untuk yang baru pemula itu lebih disarankan ke es kopi susu aja dulu, yang ringan-ringan kayak gitu kan. Soalnya kadar kafein di kopinya nggak terlalu banyak, jadi nggak kaget di perut dan selebihnya gitu. Sama mungkin ini kali ya, kalau misalnya es kopi susu kan juga tahu sendiri gitu, kalau kopi yang bener-bener pure kopi kan rasanya ada pahit, ada asam, ada manisnya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang pertama kali nyobain kopi yang kayak tadi aku cobain gitu di segmen sebelumnya, kaget gitu. Oh ternyata rasa kopi asli tuh kayak gini gitu ya. Itu. Banyak orang yang jadi ngerasa kayak gue nggak cocok deh minum kopi. Sebenarnya bukannya nggak cocok gitu, tapi karena belum terbiasa aja. Nah ngomongin tentang tadi ada kafein, ada juga nih orang yang kalau misalnya kebanyakan ngopi juga asam lambung. Nah, sebenarnya tuh gimana sih gitu? Sebenarnya kalau asam lambung itu dimulain karena dia sebelum ngopi dia belum makan. Sering seperti itu. Jadi keadaan perut kosong. Jadi akhirnya dia bikin asam lambungnya itu sendiri. Iya benar-benar. Jadi kalau dipikir-pikir gitu, makanya mungkin ini salah satu tips buat yang teman-teman yang mau ngopi nih, pemirsa Muslim masa kini, perlu diperhatikan gitu. Kalau misalnya emang niat mau ngopi, apalagi kopinya tuh yang bukan kopi susu, bener-bener pure kopi. Makan dulu aja kayak gitu, karena gimana pun juga sebenarnya jangan salahin minum kopinya gitu, tapi karena emang dalam keadaan perut kosong lah itu yang membuat asam lambung naik. Nah terus ngomongin masalah kopi lagi, ini mitos atau fakta? Masih penasaran dong. Gini, nggak bisa dipungkiri orang-orang yang suka minum kopi tiba-tiba malah jadi seneng begadang. Alasannya nggak lain nggak bukan, pasti yang disalahin nih gara-gara habis minum kopi. Ya, kebanyakan minum kopi yang disalahin. Nah sebenarnya yang bener itu kopi beneran bisa bikin jadi orang nggak ngantuk atau gimana sih? Enggak juga sih, sebenarnya cuma suges doang gitu sih sebenarnya Kak. Mau minum kopi sebanyak apapun kalau badan kita lagi capek ya tetap aja ngantuk sebenarnya gitu loh. Jadi mindset di pikiran kita sendiri aja yang menyebabkan kita susah tidur gara-gara kopi. Gitu. Tuh, jadi jangan besok-besok jangan disalahin lagi ya kopinya. Kopi nggak salah. Fenomena kopi di Indonesia ternyata tak hanya memfasilitasi passion para pecinta kopi, tetapi juga sekaligus menjaring peminum kopi baru. Tapi di balik itu semua, kopi juga memiliki sejumlah pemahaman keliru yang populer di masyarakat yang dianggap sebagai mitos. Di antaranya, kopi membuat susah tidur. Pada dasarnya, kafein bukanlah faktor utama penyebab insomnia, tetapi hanya pemicu kinerja jantung untuk memompa darah. Insomnia sendiri lebih disebabkan pikiran dan apa yang sedang kita rasakan. Meski demikian, tidak dianjurkan untuk meminum kopi sebelum tidur. Sebaiknya kopi dikonsumsi 5-7 jam sebelum tidur supaya kafein bisa bersih dari tubuh. Kopi bisa memicu diabetes. Nah, ini dia nih. Biji kopi Robusta justru memiliki antidiabetes yang bisa mengurangi resiko diabetes tipe 2. Yang menjadi pemicu diabetes adalah gula yang menjadi campuran dalam kopi. Maka sebaiknya ganti campuran gulanya dengan gula rendah glukosa atau tanpa gula sama sekali. Kopi membuat tubuh ideal alias langsing. Hal ini tidak dibenarkan karena ternyata kafein tidak memberikan banyak pengaruh kepada massa otot maupun volume lemak.
Ideal atau tidaknya tubuh ditentukan dari pola makan dan protein. Minuman bersoda lebih sehat dari kopi. Nah, ini salah banget nih, karena ternyata meminum maksimal 3 cangkir kopi rendah gula bermanfaat lebih banyak daripada meminum sebotol soft drink yang mengandung soda dan gula tinggi. Berikutnya, kopi membuat semangat dalam berolahraga. Nah, kopi adalah salah satu zat yang paling efektif untuk meningkatkan metabolisme. Untuk itu, kira-kira 30 menit sebelum pemanasan, sebaiknya minum kopi, karena minum kopi menjadi alat yang efektif untuk mengimbangi semua gerakan tubuh, sehingga tubuh juga jadi lebih siap untuk diajak berolahraga. Wah, ini gak kerasa loh, kita udah ngobrol setengah jam ngebahas tentang jenis-jenis kopi, tentang rasa-rasa kopi dan segala macamnya, juga tata cara minum kopi menurut Islam, berbagai fakta dan mitos juga tentang kopi dan juga menurut Islam. Jadi kalau misalnya sekarang insya Allah semoga muslim masa kini udah mengerti kalau ternyata kopi nggak cuma sekedar temen nongkrong, tapi sejarah kopi ini ternyata berasal juga dari penyebaran Islam, Masya Allah. Nah ini semoga hari ini bermanfaat ya, dan terima kasih udah menyaksikan Muslim Masa Kini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Muslim Masa Kini di Ajwa TV. Saya Rani Risti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi, bismillah.